Ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Khairul Anam LC, MA, dan juga seluruh peserta kuliah studi Islam online. Hafidhakumullah. Semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mari bersama Bapak Ibu kita membaca sholawat sebelum kita memulai pelajaran ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-7, yaitu hadis yang ke-7, yaitu tentang agama dan nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang disarah oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugho dalam kitabnya Al-Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bi asanidihi al-muttasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anhu bihi qala an Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammihim. Mati Satanam audio saya. Iya mati Ustaz, mati. Tadi Ya. Sekarang sudah aktif sih sekarang. Ya, tadi kepencet. Ini ya, yang peserta mohon dimatikan dulu audionya. Peserta untuk manual aja, untuk mematikan masing-masing aja ya yang belum. Dari Abi Ruqayyah merupakan kunyah ya, atau panggilan daripada Tamim bin Ibnu Aus ya, sudah sering saya bahas tentang kunyah ini ya. Namanya adalah Tamim Ibnu Aus, merupakan seorang sahabat dari kabilah Dari ya, dari kabilah Dari radhiyallahu anhu. Beliau memperoleh pelajaran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di sini hadisnya adalah mu'annan ya, pakainya anna. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa Tamim Ad-Dari memperoleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah memperolehnya dengan cara mendengar atau dengan cara ada sahabat yang membacakan kepada Rasulullah, atau melalui pendengaran diajarkan oleh sahabat. Nah, ini karena pakainya anna, jadi belum jelas apakah dia pakainya Tamim Ad-Dari ini langsung ikut ke majelisnya Rasulullah ya sendirian atau berjamaah, atau ada seorang sahabat yang kemudian membacakan hadis di depan Rasulullah, dan Tamim Ad-Dari ini merupakan salah satu santri saat itu. Nah, ini kemungkinannya ada. Atau Tamim Ad-Dari ini memperoleh bukan langsung dari Rasulullah, akan tetapi dari sahabat lain. Nah, ini jika menggunakan redaksi anna. Nah, ini sudah kita bahas pada ilmu hadis diroyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah, bahwa agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi agama itu selalu ya mengharapkan kebaikan. Jadi agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu adalah mengharapkan iradatul khair, mengharapkan kebaikan. Jadi yang namanya agama, kalau kemudian pemeluknya itu kemudian menjadi tambah buruk, tambah rusak, berarti itu bukan agama.
bukan nasihat ya. Jadi nasihat itu untuk memperbaiki yang dinasehati. Nah, maka kita harus paham nanti ada ketentuan-ketentuan menasehati. Ya, tidak seluruh orang itu bisa menasehati. Kadang kita lihat sesuatu langsung aja kasih nasihat. Ya. Kalau nggak tahu malah tambah jadi fatal. Bisa jadi orang yang kita nasihati itu akan makin jauh dari kebenaran dan kebaikan yang kita sampaikan. Makanya harus difahami betul-betul nanti tentang nasihat ini. Apakah setiap diri kita itu berhak untuk menasehati? Ya. Jadi agama adalah an-nasihat. Agama adalah nasihat. Agama adalah kehendak baik, selalu menghendaki kebaikan. Qulna liman, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, agama itu adalah merupakan nasihat bagi siapa? Qala lillahi. Nasihat kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, dan kehendak baik ya yang disampaikan oleh kitabnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Wali rasulihi, dan kehendak baik dengan cara melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali a'immatil muslimina, dan menghendaki kebaikan bagi para pemimpin orang-orang Islam. Nanti ketika orang-orang pemimpin umat Islam ini melakukan ajaran agama Islam, maka kebaikanlah yang akan tersalurkan, yang akan disebar di permukaan bumi ini. Wa ammatihim, tidak hanya pemimpinnya, akan juga menghendaki kebaikan untuk seluruh manusia, yaitu terhadap orang awam, dari orang-orang Islam juga. Jadi tidak hanya kepada para pemimpinnya saja. Jadi pemimpinnya saja yang menjalankan agama Islam tidak cukup, akan tetapi juga nanti masyarakat awamnya juga ada. Sehingga nanti harus tahu porsinya masing-masing. Ya, bagi orang yang awam, misal bagi orang yang awam dia fardu kifayah saja untuk belajar ilmu hadis diroyah. Tetapi bagi wali a'immatil muslimin, bagi para ulama, maka dia fardu ain bagi mereka untuk mempelajari ilmu hadis diroyah dan ilmu-ilmu yang lainnya. Baik, langsung kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu tentang takhrij hadisnya ya. Takhrij hadisnya di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini merupakan hadis sahih ya, karena bersumber dari kitab sahihnya Imam Muslim. Tidak hanya yang bersumber dari Sahih Bukhari dan Muslim ya, yang kemudian sahih hanya yang bersumber dari sana saja, tidak hanya itu ya, tetapi juga nanti misal dari kitab Muwatta, juga di dalam kitab Muwatta ada hadis-hadis yang sahih. Kemudian kitab Ibnu Hibban ya, Sunan Ibnu Hibban, bukan Sunan ya, Sahih Ibnu Hibban itu juga ada hadis-hadis yang sahih di sana. Kemudian di kitab Al-Mustadrokat ya, seperti Mustadroknya Imam Hakim, itu juga terdapat hadis sahih. Nah, di sini hadis tadi tentang ad-dinun nasihah itu bersumber, salah satunya terhimpun di dalam kitab Sahih Muslim. Maka hadis ini kualitasnya adalah sahih ya, hadisnya kualitasnya sahih. Baik, berikutnya adalah setelah kita mengetahui kualitas daripada hadis tersebut, kita kemudian kemudian kita kenali siapa namanya rawi a'lanya, sahabatnya ya. Tadi panggilannya adalah Abu Ruqayyah, Abu Ruqayyah atau Abi Ruqayyah. Abu Ruqayyah masuk Islam tahun 9 Hijriah. Asalnya adalah orang Nasrani. Ya, aslinya orang Nasrani. Kemudian setelah Fathu Makkah, setelah dikuasainya kota Makkah di tahun 8 Hijriah. Ya, di tahun 9 Hijriah kemudian Abi Ruqayyah Tamim Ibnu Aus ini masuk Islam. Ya, tinggal di Madinah. Beliau tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Syam setelah wafatnya Utsman bin Affan. Ya, setelah sahabat Utsman bin Affan wafat, beliau pindah di kota Syam. Ya. Tadinya tinggal di Madinah,
dari mulai semenjak masuk Islam hingga kemudian kepemimpinan sahabat Abu Bakar hingga kepemimpinan sahabat Utsman. Tetapi ketika sahabat Utsman bin Affan wafat, beliau pindah ke negeri Syam. Tinggal di Baitul Maqdis, Palestina ya. Ini merupakan salah satu kota di negeri Syam saat itu ya. Dulu masuknya ke Syam. Nah, Syam sekarang sudah masuk hanya sebatasan Syria ya. Kemudian beliau ini merupakan sahabat yang banyak bertahajud, sholat malamnya sering sekali. Ya. Orang yang pertama kali memakai lentera di masjid. Nah, jadi father funding daripada orang yang menggunakan lampu saat itu di masjid adalah beliau. Ya, beliau ini namanya sampai tadi Tamim Ibnu Aus. Jadi beliau adalah pertama kali yang melakukan bid'ah hasanah. Ya, bid'ahnya bid'ah hasanah. Karena saat itu tidak memakai lampu. Nah, kemudian di masa Tamim Ibnu Aus kemudian menggunakan lampu. Sudah dipakai lampu ya, lentera ya, bukan lampu listrik seperti saat sekarang ini. Masih lentera gitu ya, yang kalau kita tidur bangunnya langsung pada hitam-hitam gitu ya. Kemudian wafat di Palestina ya. Beliau tinggal di Palestina dan wafat di Palestina pada tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah kurang lebih pada masa sahabat Ali ya. Kemudian dalam kitab hadis hanya ada 18 hadis saja. Jadi Tamim Ibnu Aus ini beliau meriwayatkan hadis di kitab-kitab hadis sangat sedikit. Hanya terbilang 18 hadis saja. Itu sahabat Tamim bin Aus. Tapi beliau memiliki kemuliaan yaitu tadi beliau banyak bertahajud dan beliau merupakan seorang sahabat ya, seorang sahabat. Nah, para Bapak Ibu semuanya kita jangan berharap ya. Kenapa saya hidup sekarang, nggak hidup dulu aja gitu ya di masa Rasulullah SAW. Nah, jangan kemudian kita tergiur dengan hal-hal seperti itu bisikan setan. Belum tentu ketika kita hidup di masa Rasulullah kita menjadi sahabat. Bisa jadi kita menjadi temannya Abu Jahal. Bisa jadi menjadi temannya Abu Lahab. Maka Bapak Ibu kita syukuri kondisi kita saat ini. Ya, kita dilahirkan di masa ini, di negara ini ya, dalam kondisi seperti saat ini. Jadi harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kemudian melirik ya anugerah atau kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya yang lain. Karena setiap hambanya itu telah diberikan porsi yang sangat tepat dan pas sekali. Adapun urgensitas hadis ini tepat dan pas dimasukkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Karena hadis ini termasuk salah satu dari hadis jawami' kalim. Ya, tadi kita sama-sama perhatikan hadisnya sangat simpel sekali, sangat singkat sekali ya. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Itu aja hadisnya seperti itu. Kemudian sahabat menyambung kulna liman ya Rasulullah lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Bapak Ibu langsung hafal itu ya. Sangat pendek sekali akan tetapi kandungan maknanya sangat luas sekali. Ya, tadi bahwa di sana ada Allah, kemudian Rasul. Ya, Allah dan Rasul ini adalah pilar agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah tidak ada kebaikan ya yang mengalahkan daripada dua syahadat itu. Ya, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Sudah tidak ada kebaikan yang melebihi dari kebaikan dua syahadat itu. Nah, maka hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali gitu ya. Jadi hadisnya sangat padat, sangat singkat, tetapi maknanya sangat luas. Faedahnya sangat besar. Hadis ini mencakup seluruh urusan agama, ya, baik hal tauhid maupun bab syariat, ya, baik tentang akidah, ya, tentang keimanan, ya, tadi kan tentang Allah dan Rasulnya itu tentang keimanan. Kemudian wali kitabihi, ya, kitab, nah itu kan berarti di sana mencakup banyak sekali, ya, tentang kisah-kisah Nabi sebelum, ya, kemudian tentang hari kiamat, tentang kemudian syariat, banyak sekali. Jadi hadis ini mencakup seluruh urusan agama di dalam hadis yang sangat simpel tadi.
Kemudian dengan kata wali kitabihi sudah menghimpun segala urusan agama. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Karena segalanya itu terhimpun di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang terlewat di dalam kitab sedikit pun. Jadi sudah semuanya cover ya di dalam Al-Quran, yang mana nanti kemudian diperjelas dengan Al-Hadis. Baik Bapak Ibu, itu merupakan urgensitas, maka hadis ad-dinun nasihah yang diriwayatkan ya tadi, yang dihimpun oleh Imam Bukhari diantaranya, dan diriwayatkan oleh sahabat Tamim ibnu Aus dari beliau yang wafat tahun 40 Hijriah, ad-dinun nasihah, yang sangat simpel sekali. Baik, kosakatanya ad-din millah, agama Islam. Cuman kalau kita belajar tentang perbandingan agama, ada perbedaan antara millah dan din. Kalau din adalah samawi ya, kalau millah adalah agama bisa agama samawi dan juga agama wad'i ya, bikinan manusia ya, seperti agama samawi. Jadi millah ini lebih luas daripada din. Kalau din hanya agama samawi saja. Kalau millah bisa agama samawi dan juga bisa agama non samawi. Agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, nah itu samawi. Ya, yang non samawi, yang bikinan manusia seperti Konghucu saat ini itu ya. Nah itu. Millah ad-din di sini adalah agama Islam. Jadi ad-dinu agama Islam ya. An-nasihah, agama Islam merupakan nasihat. Jadi agama Islam itu adalah selalu menghendaki kebaikan. Menghendaki kebaikan, membawa kebaikan, kemanfaatan, menjauhkan dari kemadorotan. Nasihat merupakan landasan dan penopang agama. Ya, an-nasihah. Nasihat itu adalah pondasi daripada agama sendiri. Jadi orang menasehati itu karena dia punya rasa cinta. Tidak mungkin dia benci kemudian menasehati. Ya, yang ada dia mencaci maki. Jadi adanya nasihat itu muncul itu karena adanya mahabbah. Ada kecintaan. Rasulullah SAW bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, kata Allah di dalam hadis ya, Rasulullah menyampaikan, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bahwa wajabat mahabbati, satu keniscayaan orang akan memperoleh kecintaan dariku bagi siapa? Di antaranya ada al-mutahabbina fillah, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk realisasi ya, aplikasi ya, atau penerjemahan pengejauhantahan daripada tadi saling mencintai, menyayangi adalah saling menasehati. Maka watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. An-nasihah mengharapkan kebaikan bagi yang dinasehati. Nasihat ya. Maka tidak ada. Makanya nanti harus tahu nasihat itu selalu mengharapkan kebaikan bagi yang dinasehati. Maka harus dipertimbangkan ketika kita menasehati itu akan makin buruk atau akan merubah makin baik. Itu. Ya, jadi tidak setiap nasihat itu harus muncul dari mulut kita. Tidak setiap nasihat itu muncul pada waktu itu. Kayak gitu. Jadi harus dipertimbangkan timingnya, waktunya harus tepat, kemudian kontennya juga harus tepat. Dan tidak hanya itu, personal yang menyampaikan nasihat itu juga harus tepat. Kayak gitu. Ya, misal ada orang tua dinasehati anak-anak, belum tentu orang tua ini langsung menerima. Dengan bahasa yang seperti apa lagi gitu ya. Sudah yang menasehati adalah orang tua. Yang dinasehati anak kecil, oke, tapi bahasanya tidak pas atau tidak pantas, juga nggak bisa diterima. Nah, maka nasihat itu harus berdampak kebaikan. Maka harus dipertimbangkan nanti. Ya. An-nasihah asalnya nasihat itu ya, nasoha itu berarti murni aslinya. Ikhlas dan juga berarti menjahit. Jadi kalau orang menasehati
itu dia sedang menjahit, sedang membenahi, ya, sesuatu yang rusak, bukan malah merobek. Jadi dia menjahit kain yang rusak. Itulah nasihat. Makanya kan kita harus pas tuh kalau kita jahit, bagaimana kita jahitnya, ya, dengan benang seperti apa, kemudian jarumnya bagaimana, kan seperti itu. Jangan sampai kemudian dengan menasehati itu malah makin merobek. Nah, itu berarti sudah lari daripada fungsi daripada nasihat itu sendiri. Artinya pemberi nasihat diibaratkan seperti orang yang sedang menjahit baju agar kembali baik. Ya, jadi setiap kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Nah, itulah nasihat itu supaya kita kembali kepada fitrah lagi. Seperti itu. A'immatil muslimin adalah para pemimpinnya, ya. Jadi para pemimpinnya, pemberi keputusannya, ketika mereka kemudian menerapkan agamanya, maka pasti kebaikan-kebaikan yang akan dihasilkan, ya, bagi umatnya, gitu ya. Para pemimpinnya, para ulamanya, para hakimnya, ya, para pejabatnya. Kalau sudah kemudian berpegangan dengan aturan-aturan agama, ya, ketentuan-ketentuan agama, maka pasti akan melahirkan kebaikan-kebaikan, ya, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian ammatihim, rakyat awam, ya, selain para pemberi keputusan dan hakim tadi. Jadi masyarakat, ya, para masyarakat ini. Ya, jadi tidak hanya para pemimpinnya saja yang kemudian menerapkan agama, tetapi juga orang masyarakatnya juga menerapkan agama. Ya, supaya apa? Sama-sama kemudian terwujudnya baldatun thayyibatun tadi. Negara yang kemudian damai, negara yang makmur, sejahtera, itu kedua-duanya harus kemudian menerapkan tuntunan agama Islam sesuai porsinya masing-masing, sebagai pemimpin bagaimana, sebagai rakyat bagaimana, dan seterusnya. Nah, itu. Adapun kandungan daripada hadis ini, kandungan dalam hadis ad-dinun nasihah, yang pertama adalah ad-dinun nasihah. Sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa sih agama itu? Ya, kehendak baik dari Allah, ya. Nasihat untuk Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan. Karena kita telah menjalankan agama itu sendiri. Kemudian memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, ada sifat kesempurnaan. Allah jauh dari sifat kurang, ya. Jadi Allah sifatnya sempurna. Kalau di dalam benak pikiran kita bahwa Allah ini kok kenapa Allah ini nggak memunculkan obat untuk pandemi COVID-19 ini, kenapa nggak memunculkan obat, ada seseorang yang diberikan ilham dan seterusnya. Itu besitan-besitan yang kemudian menarik pikiran liar kita untuk menghasilkan kesimpulan, konklusi bahwa Allah itu tidak tidak sayang. Nah, tidak sayang. Nah, tidak sayang itu berarti Allah tidak sempurna. Nah, itu perlu dihindari, ya. Jadi sifat Allah sempurna, segalanya sempurna. Kemudian sifat jamal, ya. Allah maha indah. Ada sifat kamal, ada sifat jamal. Ada sifat jamal, ada sifat jalal. Kalau sifat jalal itu sifat yang itu memaksa, ya, seperti al-muntaqim, ya, yang maha menyiksa. Al-mutakabbir, nah itu sifat jalal. Jadi yang nggak bisa, keagungan Allah SWT yang nggak bisa kita lawan.
Kemudian mensucikannya dari kekurangan, tadi sudah ya. Jadi tidak ada kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jika ada terbesit di dalam pikiran kita yang kemudian menarik ya, menarik pikiran kita untuk menyimpulkan bahwa Allah ini kurang, maka langsung kita tarik ya, langsung beristighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Bukan berarti kemudian kita keluar dari agama Islam, bukan itu ya. Kita tetap masih dalam kondisi sebagai orang Islam, akan tetapi kita memperbaharui itu keislaman kita untuk kehati-hatian. Umat Islam yang konsisten dengan hal di atas dalam kehidupannya maka akan berdampak baik baginya dunia akhirat ya. Jadi an-nasihah dia akan memperoleh ya berdampak baik tadi. Jika apa? Dia sudah kemudian melakukan kewajiban sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya. Karena Allah tidak butuh atas nasihat para penasehat. Ya. Karena Allah SWT itu tidak butuh. Jadi di sini agama itu kehendak baik bagi Allah, maksudnya bukan Allah yang memperoleh kemanfaatannya, tidak. Allah tidak butuh atas segala itu. Ya. Akan tetapi kemanfaatannya itu akan balik kepada para hambanya. Ketika hambanya beriman, tidak menyekutukan Allah, ya, kemudian melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, itu akan berdampak kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, nasihat untuk kitab Allah, wali kitabihi, ya, untuk kitab Allah. Ya. Artinya apa? Kita akan memperoleh dampak kebaikan dari kitab ini jika kita mengimani kepada seluruh kitab samawi yang diturunkan oleh Allah SWT. Ya, kita tidak boleh hanya mengimani terhadap kitab Al-Quran saja, kita mengingkari terhadap Taurat dan Injil, tidak boleh. Kita harus mengimani bahwa ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ya, kemudian ada lembaran-lembaran yang lain, ya, Suhuf Moses, Ibrahim, dan yang lainnya. Kita harus mengimani itu. Walaupun kita mengamalkannya adalah apa yang dikandung di dalam Al-Quran, ya. Tidak kemudian mengamalkan, misal katakan sekarang ada kitab Bible misal, kita mengamalkan Bible enggak seperti itu. Tapi kita mengimani bahwa ada kitab-kitab ya sebelum Al-Quran dan kita harus mengimani itu. Kita nggak boleh mengingkari. Jika kita mengingkari berarti kita sudah kafir gitu ya. Jadi salah satu syaratnya itu adalah mengimani kepada seluruh kitab-kitab Allah SWT. Dan beriman bahwa Al-Quran merupakan kitab terakhir sebagai mukjizat. Ya, mengimani bahwa kitab terakhir ya adalah Al-Quran. Jadi tidak ada kitab setelah Al-Quran, ini nggak ada. Dan sudah sempurna terkodifikasi, dihimpun ya, dikodifikasikan, terhimpun seperti yang kita pegang. Ya, tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Adapun perhitungannya ya, itu tergantung kemudian dari sudut pandang para penghitungnya. Gitu. Nah, jadi kan perhitungannya ada yang bilang A, ada yang bilang B. Nah, itu tergantung cara ngitungnya gitu. Kemudian tapi semuanya sama 114 surat. Kemudian yang telah dipelihara oleh Allah SWT, ya, Allah SWT berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Nah, di situ redaksinya kami, bukan saya. Maka Allah mengapresiasi terhadap hamba-hambanya yang juga ikut serta memelihara Al-Quran. Ya. Ada yang kemudian menghafalkannya, ada yang membuat rumah tahfidz, ada yang membuat rumah Quran, ada membuat kelas tadabbur Quran, ada yang membuat kelas tafsir. Itu semuanya adalah aktivitas untuk memelihara Al-Quran itu sendiri. Jadi nasihat bagi kitab Allah SWT maksudnya adalah kita mengimani dan mengamalkan kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Adapun nasihat Muslim untuk Al-Quran dengan cara nasihat, ya, bagaimana orang Islam ini dapat bisa memperoleh kebaikan Al-Quran itu dengan cara apa? Satu, membaca dan menghafalkannya. Dibaca.
Satu huruf ya, satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun lam harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Jadi alif lam mim 3 huruf. Berarti sudah 30 kebaikan. Ya, Bapak Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca 24 huruf. 240 kebaikan dalam sekali duduk. Bapak Ibu baca satu halaman ada berapa? 2000 huruf. Ya tinggal kali 10. Itu kalau bacanya lancar. Kalau bacanya terbata-bata. Kalau terbata-bata, kadang hamzahnya jadi ain, ditarik lagi supaya jadi hamzah. Maka menjadi satu hurufnya bernilai 2. 2 kali 10 berarti 20. Makin baik, makin banyak Bapak Ibu kebaikannya. Ya. Bapak Ibu udah punya uang 10.000, dimasukin ke tong amal, terhitung satu kebaikan. Punya 10.000 dipecah ya, dipecah jadi 10 kebaikan. Tapi Bapak Ibu sekali duduk membaca satu halaman mushaf Al-Qur'an, maka sudah ribuan kebaikan yang Bapak Ibu peroleh. Ya. Maka di antara manfaatnya adalah Al-Qur'an itu ya, yang pertama adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ya, kalau kita misal katakan berbisnis kepada selain Allah itu kan ada potensi untung dan rugi. Tapi kalau kita kemudian membaca Al-Qur'an, itu merupakan bisnis yang tidak pernah akan merugi. Yang kedua, bahwa dengan membaca Al-Qur'an itu di sana ada kebaikan yang sangat banyak, tadi melimpah. Ya, makanya pahalanya tadi kan banyak. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quran yang dia baca akan menjadi syafaat penolong nanti kelak. Syafaat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tapi ada teman-teman kita yang mengingkari terhadap syafaat, wal iyadzubillah ya. Kalau enggak meyakini adanya syafaat, padahal syafaat itu hadisnya hadis sahih. Kemudian dan masih banyak lagi ya, dikumpulkan dengan para malaikat ya, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan bagi para pembaca Al-Qur'an dan penghafalnya ya. Tapi penghafal yang menghafalkan dan dibaca Bapak Ibu, bukan hafal disimpan udah nggak dibaca. Jadi dalam redaksi hadis Rasulullah SAW, redaksinya itu bukan dihafal, tetapi redaksinya adalah dibaca dan diamalkan. Ada nggak orang hafal Quran tapi nggak baca? Ada, dia nggak pernah murojaah. Berarti nggak masuk pada redaksi hadis itu. Coba Bapak Ibu cek hadis-hadis yang katanya ya, barang siapa yang menghafal Al-Quran maka akan di hari kiamat akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkota ini lebih bercahaya dibanding cahaya matahari. Itu bukan menghafal Bapak Ibu, tapi membaca dan mengamalkannya. Ini perlu dipahami ya. Maka kebaikan itu akan muncul jika kita membaca. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan? Dengan cara kita mengetahui artinya. Tidak hanya sebatas mengetahui artinya, karena dengan terjemahan kita nggak cukup. Akan tetapi kita harus belajar dengan ilmu-ilmu memahami Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah membacanya secara tartil. Ya, membacanya secara tartil. Tartil itu bukan pelan, Bapak Ibu. Tartil itu bukan pelan. Kadang ada orang memahami baca tartil itu baca pelan. Lah, baca tartil itu adalah baca yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Jadi kita sudah belajar tajwid, ya tahsin, tajwid, itulah kita terapkan, ya kita terapkan itu namanya tartil. Jadi beda Bapak Ibu dengan yang namanya pelan, itu enggak. Di dalam tartil ini ada 3 tingkatan, ada tingkatan cepat, namanya hadar, ya, ada tingkatan sedang namanya tadwir. Jadi ada 3 tingkatan. Ada tingkatan yang paling pelan namanya tahqiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mungkin tahqiq. Dicepetin lagi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini mungkin tadwir. Ada yang lebih cepat lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya hadar. Dan setiap orang macam-macam. Kalau dia bacanya nggak bareng, tempo, tahqiq, tadwir dan hadarnya berbeda. Nggak bisa kita pukul rata. Dia nggak tartilnya wokajau misal. Karena kita pakai acuan tempo kita, nggak bisa. Jadi setiap orang punya temponya masing-masing. Ya, seperti itu. Membacanya secara tartil. Tartil itu warattilil Qur'ana tartila, membaca tartil adalah satu kewajiban. Ya, tartil itu adalah membaca Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah. Ya, artinya membaca benar, sudah mengetahui kaidah-kaidah tajwidnya. Seperti itu. Itu baru tartil. Setelah tartil, Bapak Ibu kemudian jam terbangnya makin tinggi, baca Qur'annya sudah banyak, jadi mahir. Ya, al-mahiru ma'as safaratil kiram al-baroroh. Orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an, artinya dia sudah baca benar dan jam terbangnya sudah tinggi, dia akan dihimpun, dikomunitaskan dengan para malaikat yang mulia-mulia. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita kepengen memperoleh kebaikan Al-Qur'an, maka kita bacanya tartil. Sebaliknya, kalau kita membacanya tidak tartil, asal-asalan, kita nggak akan memperoleh kebaikan, Bapak Ibu. Kita akan memperoleh daripada dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bagaimana? Nggak bisa. Ya. Jadi satu, bahwa tartil itu bukan suara yang indah. Tartil itu adalah membaca dengan sesuai kaidah. Itu ya. Tartil itu bukan baca pelan ya, tetapi baca sesuai kaidah ya. Bisa cepat, bisa sedang, bisa pelan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian supaya memperoleh kebaikan Al-Qur'an, yang ketiga adalah mentadaburi dan memahami kandungannya. Kita tidak bisa memahami dan mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Qur'an kecuali kita belajar. Karena apa? Al-Qur'an berbahasa Arab, maka kita belajar bahasa Arab. Maka syarat vital, pondasi dasar kita bisa mentadaburi Al-Qur'an adalah dengan kita belajar bahasa Arab. Omong kosong kita ingin mentadaburi Al-Qur'an hanya sebatas dengan terjemah. Sangat jauh. Ya, sangat jauh dari pemahaman yang bisa mendekatkan pada kebenaran, Bapak Ibu semuanya. Baik, yang keempat adalah mengajarkannya untuk membangun generasi Qur'ani ya. Khairukum, sebaik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, membenahi Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an, ya, mempelajari bahasa Al-Qur'an. Tidak hanya sebatas itu, kebaikannya hanya terputus pada dirinya, kebaikan personal, soleh pribadi tidak cukup, tetapi harus soleh sosial, yaitu diajarkan. Tentu dengan porsinya masing-masing. Kalau misalkan ada orang yang belajar hanya cukup untuk dirinya sendiri, ya dia harus kemudian sadar betul bahwa saya tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentransfer ilmu saya kepada orang lain. Lalu bagaimana untuk kemudian mengajarkannya? Dengan cara kita mensupport ya orang lain untuk belajar. Bisa jadi putra-putri kita, cucu kita, tetangga kita, saudara kita disupport untuk belajar. Ya. Dek, kamu nggak punya biaya untuk belajar, udah nih ibu yang kasih, ibu yang kasih, ibu yang kasih. Itu termasuk mengajarkannya Bapak Ibu. Tidak harus kita kemudian turun tangan. Ternyata kita bukan bukan posisinya untuk itu. Itu harus tahu. Kemudian tetapi bisa terhitung kita mengajarkan tadi ya dengan cara kita ikut andil. Kemudian yang kelima adalah memperdalam dan mengamalkannya. Ini yang kemudian tadi ya, hadis-hadis redaksinya banyak sekali, yaitu man qara'a wa amila ya. Man qara'a wa amila, orang yang membaca dan mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri. Baik. Lalu baik nggak menghafalkan? Baik, akan tetapi harus dibaca. Artinya harus dibaca. Yang namanya membaca itu nggak harus melihat, Bapak Ibu. Membaca itu bisa dengan tanpa melihat. Ya, murojaah. Nah, murojaah itu tidak hanya tidak melihat. Bolak-balik. Tapi juga bisa sambil melihat. Banyak caranya.
Baik. Kemudian yang ketiga adalah nasihat untuk Rasulullah SAW. Kita akan memperoleh kebaikan, ya, berdampak kebaikan jika kita berinteraksi dengan Rasulullah dengan cara apa? Yang pertama, iman, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak seperti kita. Ya. Innama ana basyarun, ya, yuha ilayya, ya. Manusia tapi yang diberi wahyu. Maka Rasulullah itu manusia tapi di atas manusia biasa. Dan seluruh apa yang dibawanya, ya, Quran dan As-Sunnah. Ada sebagian dari saudara kita yang hanya memakai Quran saja, sunnahnya dibuang. Ada, namanya Qur'aniyun. Ada orang seperti itu. Dan punya komunitas besar, ya, di Indonesia, ya, saya nggak usah sebutin, dan berpusat di Jawa Tengah. Berpusat di Jawa Tengah nih, Ustaz Anam nih dekat kayaknya, ya. Jadi berpusat di Jawa Tengah dan pemimpinnya baru saja meninggal di masa-masa pandemi. Ya, semoga Allah ampuni segala dosanya. Dan pengikutnya diberikan petunjuk untuk kemudian kembali kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Cinta dan taat kepadanya, cinta dan taat kepada Rasulullah SAW. Balasannya apa? Bagi orang yang cinta dan taat kepada Rasulullah, maka dia akan dicintai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka taat. Ya, ikuti aku, ikuti Rasulullah tadi. Maka dapat balasan langsung dari Allah, yuhibbukumullah. Maka pasti Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak hanya cukup dicintai oleh Allah, padahal dicintai oleh Allah aja sudah sangat cukup, tetapi dapat bonus yang lain, yaitu diampuni dosa-dosanya Bapak Ibu. Adapun setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam harus membaca sirahnya, sejarahnya Bapak Ibu. Harus kenal Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah itu, ya, sampai kemudian terhadap bentuk fisiknya. Maka para ulama begitu menjaga betul, ya, keotentikan wujud Rasulullah, baik fisik, ya, maupun perangai akhlak Rasulullah SAW. Rambutnya bentuknya seperti apa, bola matanya, ya, kemudian baunya, itu dipotret semuanya Bapak Ibu. Nggak ada makhluk satupun yang dipotret sesempurna Rasulullah SAW. Maka baca sirahnya, sejarahnya, ya, bagaimana Rasulullah. Ya. Ada kitab Kaifa Amalahum, ya, Syekh Munajjid kalau nggak salah. Itu bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Mereka ini siapa? Nah, nanti ada orang Islam, ada non-Islam, ada orang kecil, ada orang gede, ada orang tua, ada laki-laki, ada perempuan, nah, macam-macam tuh. Ada yang difabel, ada yang normal. Itu interaksi Rasulullah bagaimana? Itu ada kitabnya, silahkan. Berakhlak dengan akhlaknya, mencontoh Rasulullah, menteladani Rasulullah, melakukan ajarannya, mengambil faidah dari kehidupannya. Kehidupan Rasulullah SAW. Rasul pernah kaya pun pernah miskin, tetapi Rasulullah memilih kesederhanaan. Ketika kaya beliau tetap sederhana, ketika miskin beliau tetap sederhana. Itulah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah pernah hidup dengan Abdul Muthalib, ya, kakeknya yang kaya, tetapi juga Rasulullah pernah hidup dengan pamannya yang miskin, Abu Thalib. Bagaimana Rasulullah pernah hidup kaya dengan Sayyidah Khadijah, tapi setelah itu kemudian jatuh miskin setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Jadi dua kondisi ini, Bapak Ibu, semuanya pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menjadi karyawan, Rasulullah juga pernah menjadi seorang bos. Jadi semuanya ada, Bapak Ibu. Ya. Jadi semuanya ada. Jadi seluruh kehidupan Rasulullah itu teladan bagi kita semuanya. Kemudian yang keempat, nasihat untuk pemimpin umat Islam, para pemberi keputusan, hakim dan ulama. Mengikuti perintah mereka dalam kebaikan. Ya. Maka kebaikan-kebaikan yang mereka perintahkan itu kita lakuin, nggak usah kemudian kita kritik.
Kritik itu kalau ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya salah. Tapi kalau kebaikan, ya, yang baik-baik turutin. Jadi nggak usah kemudian dia nggak satu kelompok, satu komunitas dengan saya. Nah, saya harus filter dulu. Jangan gitu, kebaikan terima. Karena pada dasarnya kebaikan itu, kebenaran dan kebaikan itu adalah datangnya dari Allah SWT. Dan nggak tahu melalui siapa Allah itu mengirimkan kebaikan dan kebenaran itu. Mengikuti perintah mereka dalam kebaikan, mensupport dalam hal kebaikan dan tidak mencaci maki dan merendahkan mereka. Wassalam Bapak Ibu. Kalau kita sudah mencaci maki dan merendahkan para pemimpin, nah kita urusan dunianya susah. Nah, mau bikin apa-apa susah. Sebaliknya kalau kita mencaci maki dan merendahkan para ulama, urusan akhirat dan agama kita susah. Ya, bahkan ada seorang ulama yang mengatakan merendahkan ulama itu menjadi sebab su'ul khotimah dan tidak bisa terhapus. Waliyadzubillah Bapak Ibu, itu ancamannya. Kalau kita kemudian menyekutukan Allah, ya kita berdosa kepada Allah. Nah, ulama mengatakan masih bisa dia bertaubat, tetapi kalau sudah mencaci maki para ulama, ya, berarti lebih hebat ulama dong daripada Allah. Bukan seperti itu, Ibu. Karena para ulama ini adalah jalan jembatan menuju Allah. Bagaimana kalau jembatannya udah dirusak? Apa kita akan sampai? Tidak bakal bisa sampai, Bapak Ibu. Nah, itu. Maka para pemimpin umat Islam, ya, baik itu pejabatnya, para hakimnya, para ulamanya, ya, umarok maupun ulamanya, kebaikan-kebaikan yang mereka perintahkan, ya, yang mereka ajarkan, kita ambil, kita amalkan, kita support, kita dukung, seperti itu. Tapi kalau ada keburukan, silahkan dikritik, diberi nasihat, tetapi dengan caranya yang tepat. Ya, caranya yang tepat. Kemudian yang kelima, nasihat untuk orang awam dari umat Islam, ya, menunjukkan mereka pada hal-hal yang maslahat bagi urusan dunia dan akhirat mereka. Ya, jadi dengan cara menunjukkan hal-hal yang maslahat baik dunia maupun akhirat masyarakat. Menasehati tidak hanya dengan ucapan namun juga dengan perbuatan atau teladan. Maka ada sebuah statement yang mengatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa nasihat menggunakan keteladanan itu lebih mengena dibanding kemudian hanya sebatas dengan ucapan. Nasihat terhadap sesama muslim sebagai fasilitas untuk menutupi terhadap cacat dan aurat mereka. Jadi kita menasehati itu jangan kemudian dengan cara mengumbar aib mereka, harus ditutupin. Maka kalau kita belajar tentang syariat Allah SWT, ya fikih, maka sebetulnya adalah tidak ada celah kita untuk kemudian umbar-umbar atau cacat orang lain. Nggak ada makanan, Del. Gitu ya. Jadi harus ditutup. Rasulullah SAW bersabda, man sataro musliman, ya, barang siapa yang kemudian menutupi celah aib satu orang, ya, maka Allah akan menutupi aibnya juga di hari kiamat, Bapak Ibu. Ya, maka harus ditutupi. Nah, misal ada perempuan, mohon maaf, yang kemudian dia sebelum menikah dia misal kecelakaan gitu ya. Maka kewajiban dia bukan menceritakan nanti kepada calon suaminya, tetapi kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutupi itu. Menutupi hal keburukan yang pernah terjadi, bukan malah diceritain. Nah, itu nggak paham berarti, ya. Bagaimana Allah akan menutupi jika kitanya pribadi itu membuka? Sebagai bentuk amar nahi mungkar, ya, memerintahkan kebenaran dengan kebaikan dan melarang keburukan dengan kebaikan. Menghormati yang senior, ya, yang senior dihormati, yang junior disayangi, ya, porsinya harus tepat. Ya, jangan kemudian dipukul rata. Enggak bisa, kita kan sama-sama manusia. Nah, Rasulullah bersabda apa? Laisa minna malam yarham sohirona. Tidak tergolong dia melakukan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan
malam yarham sohirona, yang tidak menyayangi terhadap yang lebih muda. Wala yuakir kabirona, dan dia tidak menghormati terhadap yang lebih dewasa. Meninggalkan sifat dengki dan menipu orang lain. Ya. Semua itu dilakukan walau membahayakan terhadap harta ataupun urusan dunia orang yang menasehati. Ya. Jadi selalu kemudian mempertimbangkan kemaslahatan urusan dunia akhirat bagi orang lain. Itu namanya itsar. Itu bahkan nanti tingkatannya tinggi. Kemudian yang keenam, jenis nasihat. Wih, masih banyak ya. Wah, ini harus kebut ya. Baik, jenis nasihat. Jenis nasihat mana tadi? Jenis nasihat satu, nasihat terhadap orang yang meminta dinasehati. Ya. Kalau ada orang yang menasehati, wajib kita kasih nasihat. Berarti orang yang meminta nasihat itu sudah percaya kepada yang diminta. Nasehatin. Jangan kemudian ngomong saya nggak bisa dan seterusnya. Itu salah satu kewajiban bagi seorang muslim terhadap saudaranya. Kemudian dua, nasihat untuk orang yang nggak ada dengan menolong dan melindunginya. Ya. Jadi kalau orangnya nggak ada, ya bagaimana cara menasehati mereka, yaitu dengan cara tidak menyebutkan keburukan-keburukan mereka, mendoakan kebaikan terhadap mereka. Itu jika orangnya tidak ada. Kemudian perkataan para ulama tentang nasihat. Ya, Hasan Basri mengatakan nasihat Anda untuk saudara Anda tidak akan pernah berhasil hingga Anda memerintahkannya pada apa yang dia mampu. Artinya, kita menasehati itu adalah sesuai kemampuan kadar mereka, jangan di atas kemampuan mereka. Allah saja tidak membebani di atas kemampuan kita. Nah, kita sebagai manusia kok membebani di atas kemampuan mereka, kan? Berarti salah, seperti itu. Nah, itu Hasan Basri mengatakan seperti itu. Kemudian, jadi solusinya itu adalah sekiranya yang kemudian yang meminta nasihat ini mampu. Kemudian, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sungguh hamba yang paling Allah cintai adalah yang mencintai Allah untuk hambanya dan mencintai mereka agar dicintai Allah dan memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat tadi. Sudah. Kemudian adab menasehati. Salah satu adabnya adalah menasehati orang lain dengan cara yang baik. Nah, cara yang baik, caranya yang baik. Jadi misal di halayak umum, di keramaian, jangan dulu bawa di tempat sunyi, itu secara personal. Itu dinasehatinya seperti itu. Bukan di tempat umum. Sebab barang siapa yang menutupi saudaranya, maka Allah akan menutupi di dunia dan di akhirat. Sebagian ulama berkata, orang yang menegur saudaranya di tempat yang hanya ada mereka berdua saja, maka itulah nasihat. Namun jika di tempat umum, maka dia telah menciderai saudaranya. Ya, bukan malah makin baik, akan tetapi makin memberontak. Bisa jadi malah menjadi makin buruk, Bapak Ibu. Kemudian, Fudail bin Iyad berkata, orang mukmin akan menutupi dan menasehati. Adapun orang yang buruk, dia akan mengumbar keburukan dan aib orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kepengen tidak menjadi orang yang sangat buruk, maka jangan kemudian kita mengumbar-umbar keburukan orang lain. Ya, kalau misal katakan kita mendengar, melihat ada berita keburukan orang lain, cukup kita tahan, jangan disebar. Apalagi dibikin status, jangan sampai. Nah, maka kita akan menjadi orang yang terburuk. Kesimpulannya bahwa nasihat merupakan manifestasi agama dan Islam, ya. Jadi perwujudan daripada agama ini adalah nasihat. Ya. Kalau orang yang beragama itu selalu menghendaki kebaikan, dikedepankan kebaikan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah itu. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, ya, kecuali sudah diminta tadi. Nasihat bersifat mengikat terhadap seorang muslim semampunya ketika pemberi nasihat mengetahui bahwa nasihatnya kemungkinan diterima, ya. Kalau misal katakan ada orang meminta dinasehati kepada kita, maka kita wajib memberikan nasihat kalau kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu pasti akan diterima. Mengikat itu artinya wajib. Ya. Maka kita harus tuh memberikan nasihat. Kita timbang-timbang, dipertimbangin. Kalau saya ngasih nasihat pasti diterima. Ya sudah. Berarti pada posisi itu kita wajib untuk menasehatinya.
Kemudian terhindar dari hal yang tidak disukai. Jika pemberi nasihat khawatir akan bahaya terhadap dirinya, maka dia bebas memilih. Saya kalau memberi nasihat, saya dibunuh. Kalau saya memberi nasihat, saya dipersulit urusannya. Ya, maka dia boleh memilih, nggak wajib. Padahal dia diminta untuk memberikan nasihat. Tadi kan saya bilang kalau dia diminta memberi nasihat kan wajib. Itu kan wajib itu jika satu, dia aman. Kemudian yang kedua, yakin bahwa nasihat yang dia berikan itu diterima, diamalkan. Begitu Bapak Ibu, kiranya materi pada hari ini, jadi kesimpulannya adalah agama itu berdampak baik. Ya, berdampak baik kepada kita semuanya dengan cara yang pertama adalah kita kemudian berinteraksi benar dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, ya, kemudian kita berinteraksi benar, ya, mentaati kebaikan-kebaikan dari para pemimpin kita, dan kita juga saling memberi nasihat, ya, saling kemudian berinteraksi baik antara sesama kita. Nah, kalau kita sudah hidup seperti itu, kita sudah menjalankan Al-Quran, kita menjalankan As-Sunnah, kemudian kita mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran, kemudian kita mengikuti perintah-perintah para pemimpin kita dalam hal kebaikan, dan kita saling bergotong royong dalam kebaikan antara sesama kita, maka insya Allah akan berdampak baik bagi kita di dunia dan di akhirat, dan juga untuk agama kita. Dan kebaikan itulah yang dikehendaki oleh agama. Ad-dinun nasihah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada Ustaz Anam untuk sesi tanya jawab. 3 penanya aja, Ustaz, ya. Ustaz Anam. Halo, siap. Oke, selanjutnya. Sesi tanya jawab ya. Ya, 3 aja ya. Ya. Syukur 1. Jangan post tes. Jangan post tes. Post tesnya nggak usah. Ustaz, Ya. saya mau tanya Ustaz. Silakan, Pak Luki ya. Ya. Di mana, dari mana? Siapa dari mana? Pak Luki Saya dari Luki, Bandung. Ustaz. Bandung, Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, hadis ini masyhur Ustaz. Agama adalah nasihat ini dari Abi Ruqayyah. Apakah ada sahabat lain yang merawikan hadis ini? Itu pertanyaan saya. Apakah hanya Abi Ruqayyah saja? Yang pertanyaan kedua, di sini di kesimpulan, jika pemberi nasihat khawatir akan bahaya terhadap dirinya, maka dia bebas memilih. Sementara di nasihat untuk orang awam itu disebutkan bahwa walaupun membahayakan terhadap harta ataupun urusan dunia yang menasihati, tetap harus kita kasih nasihat. Itu nggak bertolak belakang, Ustaz? Ya. Baik, itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Penanya pertama, silakan 2 lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, di mana? Bu Rafniza di Depok, Ustaz. Oh, Bu Rafniza. Silakan Bu Rafniza. Mohon maaf, saya tuh akan bertanya. Pertanyaan saya itu sama dengan pertanyaan di postes itu. Kalau tidak salah nomor 3 ya, Ustaz. Apa tuh? Kenapa? Adinun nasihat itu, nasihat yang pertama itu bagi Allah. Saya sepertinya belum jelas itu. Kenapa itu kok yang pertama itu untuk Allah, untuk kitab. Kalau yang berikutnya insya Allah dipahami. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, berikutnya ada yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya Nina dari Depok. Mau tanya, yang pernyataan itu Ustadz, yang nasihat untuk orang yang goib, itu maksudnya bagaimana? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Terima kasih. Bentar dulu ya, saya ngambil ini untuk pertanyaan pertama ini, rada ini saya searching. Ini juga. Suara yang bagus. Kenapa kamu tidak Ya, sambil kita tunggu ya, saya
buka buku hadisnya dulu. Untuk yang pertanyaan ketiga dulu. Nasihat untuk orang yang gaib artinya adalah kita menghendaki kebaikan bagi orang yang tidak ada di samping kita, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak kemudian menceritakan keburukan-keburukan mereka, gitu. Kita menutupi keburukan-keburukan mereka, kita mendoakan kebaikan terhadap mereka, itu merupakan nasihat untuk mereka. Seperti itu, Ibu. Jadi maksudnya orangnya sudah meninggal gitu, Ustaz? Bisa jadi orangnya sudah meninggal atau orangnya masih hidup, Ibu. Kalau sudah meninggal kan jelas. Kalau sudah meninggal kita dilarang untuk menceritakan keburukan mereka, itu sudah jelas. Ya. Nah ini kalau masih hidup gitu. Kalau masih hidup pun sama. Ya, jadi kalau kita kepengen memperoleh kebaikan, kebaikannya balik kepada siapa? Kepada diri kita dan orang lain gitu. Orangnya masih hidup, Ibu. Orangnya masih hidup, kemudian orang itu melakukan keburukan gitu. Orangnya melakukan keburukan, ya. Kemudian kita jangan ceritakan keburukan mereka ketika mereka tidak ada di samping kita. Satu, kita sudah selamat dari yang namanya ghibah. Nah, yang kita sudah berdampak positif pada diri kita. Kemudian yang kedua, bahwa kita sudah menyelamatkan saudara kita tadi, ya, sehingga mereka itu saudara kita tadi itu punya potensi peluang besar untuk kemudian kembali kepada kebaikan lebih besar. Karena apa? Karena keburukannya itu sedikit mengetahui. Nah, selain itu juga kita mendoakan kebaikan, ya. Jadi selain jadi juga maksudnya bukannya memberikan nasihat secara langsung ngomong ke orangnya, bukan ya? Oh, bukan. Ya, jadi bukan kita ngomong orangnya nggak ada, gimana kita ngomong, Ibu. Jadi kita kan berbicara dengan orang pertama dengan orang kedua, ya. Misal saya sama Ibu ini kan, saya orang pertama yang ngomong, berarti Ibu yang mendengarkan. Nah, orang ketiga itu kan orang yang kita bicarakan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita kemudian membicarakan orang ketiga ini, ya baik dia ataupun mereka, itu kita harus kemudian membicarakan kebaikannya, bukan membicarakan keburukannya. Kalau kita membicarakan keburukannya, satu, emang kita sudah hibah. Jadi kan kita sudah nggak memperoleh kebaikan sendiri, itu. Untuk diri kita sendiri juga nggak dapat. Itu, Ibu, jelas ya? Oh iya, jelas Ustaz. Baik, berikutnya adalah dari Bu Rafniza dulu nih, Pak Luki, saya lagi buka kitabnya dulu nih. Kemudian kenapa nasihat pertamanya untuk Allah gitu ya? Kenapa nasihat pertamanya untuk Allah? Karena kebaikan itu bermuara awalnya dari Allah. Jadi nggak ada kebaikan itu dari siapa-siapa. Kebaikan selain dari Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan yang nisbi. Ya. Bukan hakiki, tetapi kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan yang hakiki. Nah, makanya redaksi awalnya adalah lillahi, kepada Allah, untuk Allah, seperti itu. Nah, maka kalimat syahadat pertamanya asyhadu alla ilaha illallah. Surat pertama Al-Qur'an, ya, Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Allah dulu. Kenapa? Karena pemberi kebaikan, ya, yang menghendaki kebaikan, yang menciptakan kebaikan, yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya itu hanya sebuah sebab saja, nisbi saja. Ya, hanya nisbi saja, numpang-numpang saja. Jadi bukan hakiki, ya. Sampai mohon maaf kepada Rasulullah SAW itu pun nisbi juga. Itu. Jadi muaranya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, ya udah, kita nggak akan dapat apa-apa, Ibu. Nggak akan mendapatkan apa-apa. Maka kebaikan yang pertama itu adalah, yang terbesar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab terdahulu, tetapi dia nggak iman kepada Allah, selesai masalah. Ya sudah, dia nggak terima keimanannya seperti itu. Makanya nasihat yang pertama, kehendak baik itu adalah dari dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari dan untuk Allah SWT, bukan hanya untuk saja,
tetapi dari dan untuk. Kenapa? Karena Allah SWT tidak butuh. Yang butuh adalah kita semuanya. Hanya kemudian Rasulullah itu mengajarkan kepada kita prioritas awal adalah Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Rasul ajarkan, "Qul liman ya Rasulullah lillahi." Nah, mungkin para sahabat kalau sekelas kayak kita ya bingung, Bu. Tapi sahabat paham betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu langsung menjadi oase pada diri para sahabat itu. Langsung jelas paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lillahi. Maka dia langsung tergambar bahwa kebaikan ya itu tidak ada yang hakiki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu Rafniza, semoga jelas. Terus apalagi tadi? Maaf Ustadz, maaf. Itu kan kalau untuk di dalam ininya bahasa Indonesia itu kan konteks bahasa Indonesia itu kebagi Allah. Berarti ini mohon maaf ini setelah dijelaskan alhamdulillah udah paham. Tapi kalau secara bahasa Indonesia itu nasihat itu untuk Allah gitu. Kenapa Allah dinasihati, kenapa kitabnya dinasihati, seperti itu. Maaf Ustaz, insya Allah penjelasan sudah jelas, tapi itu kalau dalam konteks bahasa Indonesia pengertiannya bisa seperti itu. Mohon maaf kalau saya salah. Makanya kita memahami bahasa Arab itu bukan dengan bahasa selain bahasa Arab, Bu. Jadi memahami bahasa Arab lah dengan bahasa Arab. Maka ada tarjamah dengan tarjamah bahasa Arab. Jadi terjemahnya bukan pakai bahasa Indonesia, Bu. Jadi bukan ditranslate. Bukan ditranslate, jadi disarah gitu ya, disarah itu. Jadi itulah kayaknya bahasa Arab. Ibu coba belajar sama Ustadz Anam kitab Al-Mughni, Mughni Labib tuh. Itu satu huruf itu memiliki makna yang luar biasa banyak sekali. Ya, misal li punya makna apa, contoh dari Qur'annya apa, itu dijelasin dulu di situ, Bu. Itu, Bu. Jadi hanya kita karena keterbatasan kita belajar mengetahui, apalagi Ibu mungkin jadi muridnya Ustadz Anam kan, yang belajar al-ijaz itu lila bagi ya, taunya bagi aja nanti. Itu Ibu. Betul nggak, Bu? Ibu belajar al-ijaz ini? Belum Ustadz. Belum. Kirain belajar al-ijaz itu. Ustadz Anam kan ngasihnya lilanya bagi aja kayak gitu. Dan bagi maksudnya itu kembalinya kepada Allah itu bukan kembalinya kepada Allah. Allah ghaniyun. Ya, Allah itu maha kaya, tidak butuh dengan hal itu. Jadi kembalinya kepada kita semuanya itu. Insya Allah belajar lagi Ustadz. Ya, betul. Ya, jadi kekayaan bahasa Arab, Ibu. Ya, insya Allah. Terus tadi Pak Luki pertanyaannya apa aja ya? Tanam. Pertanyaan apa? Mengenai ini yang hadis dari Abi Ruqayyah mengenai perawi hadis ini, apakah hanya beliau saja perawinya? Apakah ada yang lain? Oke, siap. Nanti saya carikan. Kemudian terus pertanyaan keduanya, Pak. Satu lagi di kesimpulan itu, jika pemberi nasihat khawatir akan bahaya terhadap dirinya, maka dia bebas memilih. Ya. Sementara ada kata di nasihat untuk orang awam dari umat Islam ini di kalimat terakhirnya, semua itu dilakukan walau membahayakan terhadap harta ataupun urusan dunia orang yang bernasihati. Apakah tidak bertolak belakang? Betul. Itu tingkatan aja, Pak. Jadi tingkatan. Kalau tingkatan dasarnya itu, tingkatan dasar bahwa menasehati itu masih kita mempertimbangkan diri pribadi. Itu tingkatan dasar. Jadi kalau misal katakan membahayakan pada diri kita boleh memilih tuh. Di atas kan gitu. Kalau kita kemudian diminta nasihat, bahkan diminta nasihat, itu kan berarti awalnya wajib. Tapi kita khawatir kemudian dengan kita memberikan nasihat itu khawatir dengan diri kita, itu kita boleh memilih. Ya, itu tingkatan dasar. Jadi ketika kita memberikan nasihat, kemudian kita khawatir akan ada bahaya terhadap diri kita, ya, itu kemudian kita nyerah, itu boleh-boleh saja.
Ya, itu tingkatan dasar seperti itu. Tetapi tingkatan berikutnya untuk para penasehat ini adalah dia sudah tidak mempertimbangkan dirinya. Ya, ini sudah tidak mempertimbangkan dirinya. Ini di dalam bahasa tazkiyatun nafas atau ilmu tasawuf disebut al-ithar. Dia lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya. Itu ada, Pak. Dan itu adalah satu kemuliaan tersendiri, kayak gitu. Jadi antara yang di atas dengan yang di bawah ini bukan pertentangan ya, bukan kontradiksi, tetapi ini adalah bagian seperti itu. Hanya saja tidak diletakkan dalam satu frame sehingga dia terbagi menjadi dua tingkatan kalimat gitu kan ya. Ya, karena ini kan saya menerjemahkan dari keterangan Syekh Dib Al-Bukho ya, Mustafa Dib Al-Bukho seperti itu. Beliau yang menulis seperti itu saya terjemahkan dan saya nggak rekayasa, artinya emang adanya seperti itu. Tapi kalau kita pahami ya, tadi bahwa itu adalah macam bagian, aksam bagian. Jadi bukan berbeda karena tabayun bertentangan, kontradiksi, tetapi itu adalah macam-macamnya. Jadi macam pertama itu adalah nasihati level paling bawah itu tadi, menasehati kita nggak ada bahaya untuk diri kita, itu paling bawah. Nah paling pol itu kita tetap memberikan nasihat walaupun kita akan memperoleh bahaya, sudah nggak apa-apa. Itu yang seperti contoh ulama kita gitu ya. Ulama kita masih ada kemarin yang meninggal, itu Syekh Romdon Al-Buti. Syekh Romdon Al-Buti bagaimana beliau kemudian wafat ditembak oleh para teroris. Itu ithar beliau, bayangkan. Jadi beliau tetap menasehati terhadap pemimpin Bashar al-Assad ya, dengan menasehati Bashar al-Assad walaupun beliau sudah sadar bahwa beliau punya potensi untuk dibunuh, dan itu terjadi, Bapak. Itu tingkatan terluar biasa. Itu, Pak. Ya, terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, yang belum ya. Adinun nasihat sudah ketemu, Pak. Ini banyak ya. Saya temukan ada 432 hadis. Ya. Kemudian ada riwayat dari Amr bin Dinar ya, dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Kemudian ada lagi dari siapa lagi? Ibnu Umar. Jadi jawabannya bahwa ada selain siapa tadi, Tamim Ad-Dari. Oke. Ya. Ada jawabannya kan gitu. Dari siapa aja? Di antaranya saja. Saya nggak mau sebutin banyak nih, karena nanti nggak mungkin cukup. Karena ada 432 hadis yang saya temukan. Ya, di antaranya itu adalah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar. Dengan redaksi hadis yang sama, ad-dinun nasihah. Seperti itu, Pak Luki. Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih, ini sudah suruh buka buku kitab lagi, ini buka kitab lagi. Ya. Jazakallah. Ya, wa iyyakum insyaallah. Fajazakumullah. Baik, Ustaz Tanam, kayaknya saya minta dispensasi nih hari ini. Kayaknya baik. Terima kasih Ustaz Samsudin. Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk belajar bersama untuk thalabul ilmi. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ilmu kita ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah. Izin live ya. Rafiza hadir, Ustaz. Ya, Ustaz, Ana hadir. Ibu Ana hadir ya. Siapa lagi? Ibu Sri Restiawati. Ya, Ibu Sri. Siapa lagi? Fatimah Ustaz hadir. Hah? Rofiko hadir. Ibu Rofiko ya. Siapa lagi? Izin pamit. Assalamualaikum. Ya, ada lagi.
Izin live ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sri Laksmi Ustaz. Ibu Sri Laksmi ya hadir. Ada lagi. Ibu Fatima Ustadz Afwan. Ibu Fatima ya. Ada lagi. Ustadz, Assalamualaikum. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ada lagi. Bu Neneng hadir. Bu Neneng ya hadir. Ada lagi. Pamit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak semua. Waalaikumsalam. Ibu Lisa, Pak Ustadz, hadir. Assalamualaikum Ibu warahmatullahi siapa? wabarakatuh. Ibu Liza. Ibu Liza ya. Terima kasih. Sama-sama. Aku nggak